Si Adin piye Gus, wong stres wis to jarno, wong stres ki wong edan. Adin gila, dia itu mau ngonten nggak punya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas lagi si Adin dengan Gus Soneo. Jadi saya sempat melihat sebuah video dari channel Adin tadi, di mana dia mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang sesat di luar sana, termasuk Gus Soneo. Dia mengatakan seperti itu di dalam video dia. Kalau orang-orang di luar sana banyak sekali yang sesat, sampaikan dengan kalian, Gus Samsudin bukan sesat. Gus Samsudin baik. Yang sesat itu Soneo. Jadi yang paling parahnya lagi pendukung dia. Pendukung dia itu membenarkan apa yang dikatakan oleh si Adin ini. Percaya dengan apa yang dia katakan. Si Adin ini mengelabui subscriber dia sendiri, membodohi, membohongi fan dia sendiri, subscriber dia sendiri. Sudah saya tonton semua video dia. Banyak sekali bohongnya. Alur cerita sedikit, bohongnya luar biasa. Ya, harus dipahami teman-teman. Menyangkut apa yang dia bahas hari ini, saya lihat tentang penyesatan orang-orang sesat di luar sana yang banyak sekali, termasuk Gus Soneo. Dia itu pengecut, pecundang, nggak berani menyebutkan nama orang, cuma sindir-sindir, tujuannya untuk memfitnah orang, membuli orang tanpa data dan bukti. Ya, kalau dia berani, punya darah, punya nyali, jangankan GNS ataupun Gus Soneo, ya coba sebut nama saya di channel dia, tantang, saya ajak, saya duel. Kalau dia punya darah dan nyali, coba sebutkan. Saya ingin melihat video yang pernah saya buat teman-teman. Saya bertanggung jawab, bukan sekedar ngebacot ataupun keluar-keluar. Ya, video yang pernah saya buat itu saya bertanggung jawabkan. Makanya kita dalam membuat statement ataupun berkata-kata harus sangat berhati-hati. Perkataan itu bagaikan paku yang menancap. Walaupun sudah kita cabut, tetap meninggalkan bekas. Dia itu sudah saya jelaskan, orang mana, satu kampung dengan siapa, sudah pernah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Dia itu pendukung Samsudin, Udin Bewok, pemilik garis petir, ya. Jadi yang menyesatkan itu, yang melenceng dari akidah itu idola dia, yaitu Udin Bewok. Di mana penyesatan dan pelencengan terhadap akidah yang dikatakan oleh Udin Bewok ini, teman-teman masih ingat nggak tentang video wawancara Gus Samsudin Jadab dengan Dr. Ricarli yang ada di podcastnya? Dia salah menerjemahkan surat An-Nas. Karena pada saat itu panik si Samsudin saat berseteru dengan pesulap merah, takut triknya terbongkar, kebohongannya terbongkar. Makanya dia panik sehingga salah dalam menerjemahkan surat An-Nas. Itu ada videonya sama saya, sudah saya download. Kemudian saat diwawancarai oleh Pak Purnomo, si Samsudin memfitnah kemaksuman Rasulullah SAW, di mana si Samsudin mengatakan bahwa baginda Nabi masih melakukan kesalahan. Dia mengatakan seperti itu di dalam video dia. Memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Tuh, dengar. Maksum, tidak pernah bersalah. Namun teman-teman, yang kita ketahui bahwa baginda Nabi Rasulullah SAW, beliau adalah maksum.
bebas dan bersih dari kesalahan. Ya, si Udin mana tahu dia. Sama juga kayak si Adin, satu paket itu. Dan ketika mereka membuat statement-statement seperti itu tanpa bertanggungjawabkan, tanpa meminta maaf, tanpa video klarifikasi. Parah sekali teman-teman. Kalau si Adin itu juga menyesatkan teman-teman. Di mana video dia buat, dia mengatakan bahwa dia punya mata-mata. Siapa mata-mata dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan seperti itu di dalam video dia. Ini saya jelaskan dengan kamu, saya punya mata-mata. Siapa mata-mata saya DJ? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mata-mata saya DJ? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mata-mata saya DJ? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada videonya sama saya teman-teman. Ya, karena setiap saya membahas sesuatu, saya pelajari dulu sampai ke akar. Dari ujung sampai ke akar baru saya bahas, biar tidak menimbulkan fitnah dan asumsi yang tidak baik. Saya punya prinsip di dalam hidup, sesuatu yang tidak saya ketahui, saya tidak berani membahasnya. Dan ketika saya bahas Samsudin teman-teman, saya bukan sekedar ngebacot ataupun koar-koar. Saya bertanggungjawabkan. Saya mengikuti channel Mas Samsudin, Gus Udin Jadab, semenjak subscriber 9.000 pada saat itu. Sampai hari ini saya ikuti. Jadi saya tahu dong video-video yang pernah dibuat oleh Mas Udin Bewok. Saya download, walaupun sudah dihapus, sudah di privat, sama saya masih ada. Makanya saya tahu. Harus dipahami teman-teman. Jadi buat Adin, ya, kalau mau mendukung seseorang lihat dulu bagaimana, apakah dia benar, apakah dia salah. Jangan jadi penjilat sehingga kita membenarkan apa yang salah. Yang salah pun kita benarkan. Jangan seperti itu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Mari kita suarakan kebenaran. Berani mengatakan yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Kebenaran nggak ada versi, nggak bisa dikalahkan, nggak bisa ditumbangkan. Sesungguhnya kebenaran akan selalu datang untuk menghancurkan kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa. Seperti itu teman-teman. Laporan Samsudin terhadap pesulap merah mental teman-teman, nggak masuk delik. Dan begitu si Samsudin mencabut, menarik laporannya terkait pesulap merah kemarin, maka siap-siap pesulap merah akan melaporkan balik dia. Ya, pesulap merah pernah mengatakan seperti itu di dalam video dia. Dia akan melapor balik Samsudin kalau misalnya nanti laporan Mas Udin tidak masuk delik. Karena begini teman-teman, sesuatu yang bersifat kepentingan umum, kepentingan umat, baik itu kita membongkar pembodohan publik yang dibalut dengan agama, membongkar penipuan-penipuan, pengobatan, trik, ya, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam delik. Misalnya kita melaporkan ini itu segala macam yang membongkar pembodohan kita, ya, pengobatan trik kita, itu tidak masuk delik karena untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Harus dipahamilah. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa teman-teman salawat, ya, salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Salawat itu untuk kecintaan kita, untuk mengingat kita kepada baginda Nabi, ya, untuk mengharapkan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Kalau ada yang mengatakan bahwa salawat untuk kesaktian bisa kebal ini itu segala macam, jangan dipercaya, itu bohong, ya. Karena banyak sekali kebohongan-kebohongan yang muncul di YouTube yang dibalut dengan agama. Orang-orang bodoh akan percaya sesuatu yang dibalut dengan agama, kebohongan yang dibalut dengan agama. Orang-orang bodoh ini akan percaya. Kenapa dukun disebut orang pintar? Itu bahasa inisial. Karena yang datang kepada dukun banyak orang bodoh, makanya dukun disebut orang pintar. Itu bahasa inisial. Ketika kita menyuarakan kebenaran, membahas kebenaran, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Kita dituduh sebagai orang iri, dengki, dan segala macam, bahkan jumawa. Dan ketika saya membahas para doboler ini, dukun-dukun sakti yang membohongi, saya pantau pergerakan mereka.
Yang paling parahnya lagi tentang penggandaan uang. Banyak sekali masyarakat kita yang tertipu dalam penggandaan uang. Ya, dukun-dukun sakti ini. Dan sudah saya jelaskan bahwa penggandaan uang itu adalah trik tipu-tipu. Nggak ada itu, bohong. Ketika ada musibah, jatuhnya pesawat atau kecelakaan, itu dukun-dukun sakti yang sok tahu tentang hal gaib sibuk mewawancarai korin, sibuk menarik korin. Itu orang musibah, jangan dijadikan sebagai bahan lelucon. Makanya hal-hal seperti itu harus kita bahas, harus kita berantas. Di dalam dunia mistis mudah untuk menipu, dikarenakan banyak yang awam yang tidak paham. Orang-orang awam ini tidak paham tentang dunia mistis, dunia gaib. Ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, mohon diralat, mohon dimaklumi. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.